Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selamat kita, siang, ya, Bu. hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya. Nggak kerasa sudah 1 bulan mulai perkuliahannya. Hari ini kita bahas dulu tentang soal yang saya kemarin berikan. Kira-kira teman-teman ada kesusahan nggak untuk kerjakannya? Silakan. Ada kesusahan enggak teman-teman mengerjakannya? Enggak ya? Kemarin mungkin teman-teman sudah lihat di e-book. Di e-book kan di situ sudah ada. Nah, dari penjelasan di e-book tersebut, kira-kira teman-teman masih ada yang bingung enggak? Yang bagian mana? Kalau cuma nyalin mungkin mudah ya. Tapi kalau untuk memahaminya, mungkin beberapa masih agak bingung. Yuk, silakan. Iya, Bu, agak bingung, Bu. Oke, boleh Irin, masih bingungnya yang bagian yang mana? Silakan. Jadi kalau memang nggak sambil satu-satu ya ditanyakan, ya agak susah juga sayanya untuk evaluasi kayak gitu. Silakan Irin, yang bagian mana? Yang Bingungnya. di penyelesaiannya, Bu, yang sesudah pembebanan. Sesudah pembebanan ya. Oke, yang awal aja ya, mulai dari awal. Jadi ini bahasannya yang tentang contoh soal pertama ini ya. Jadi maaf, ini contoh soal yang soalnya. Nah, tugasnya kan kemarin yang ini. Jadi di situ diketahui bahwa sebuah pondasi berbentuk lajur memanjang dengan lebar B-nya 2 meter mendukung beban terbagi rata sebesar Q 250 kN per meter persegi. Pondasi terletak di permukaan pasir jenuh dengan gamasatnya 19,8 kN per meter kubik dan KO-nya 0,4. Tentukan besarnya tegangan vertikal efektif dan lateral efektif pada titik di kedalaman 3 meter di bawah pusat pondasi sebelum dan sesudah pembebanan. Nah, untuk jawaban tugasnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin dari sini diawali dari rumusnya. Kalau rumus memang sudah seperti ini ya teman-teman ya. Z dikali gamma. Nah, kalau gamma itu kalau kita ngomong gamma berarti di situ ada gamma Z dikurangi gamma W. Bu, nilai gamma W kok dapat 9,81 dari mana? Itu ketentuan. Jadi kita dulu sudah belajar mekanika tanah 1, kalau ditanya gamma W dapatnya kan selalu 9,81 ya. Masih ingat nggak itu? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Saya kira menguap gara-gara liburan panjang. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk gamma satnya itu diperoleh dari soal. Kalau untuk gamma W ini ketentuannya 9,81. Kemudian jika dihitung dapatnya 30 kN per meter B. Nah, selanjutnya untuk tegangan horizontal. Nah, dari tegangan horizontal atau tegangan lateral, ini rumusnya memang seperti ini, diperoleh dari 0,4 itu tadi adalah gambar di sini ya, KO-nya, 0,4 KO. Kemudian 30 diperoleh dari ini, To-nya dari Z, To Z-nya. Terus kemudian kita peroleh nilainya ini. Nah, Q-nya pembebanan diketahui dari soal adalah 250, tambahan tegangan vertikal dan horizontal di bawah pusat pondasi dapatnya adalah Z-nya ada 3 meter ya tadi ditanyakan, kemudian B-nya adalah 2 meter. Z-nya 3 meter, kemudian B-nya ini panjangnya penampangnya ini 2 meter. Kita kemudian masukkan ke soalnya. Ini mungkin yang agak complicated. Silakan. Tadi bingungnya di sebelah mana untuk kerjanya? Kerjaannya sama seperti ini enggak? Atau beda? Iren dulu. Sama, Bu.
Sama ya? Ya. Bingungnya yang sebelah mana, Irin? Silakan. Nanti kalau untuk pi itu diisi 3,14 ya. Pi itu. Jadi 250 nanti akan selalu dibagi pi 3,14. Teman-teman kayak gitu enggak untuk ngerjakannya? Sama, Bu. Ya, jadi hasilnya 3,4 nantinya. Gitu. Udah berhenti di sini tok. Nanti untuk tekanan horizontal, lateral, ya wis dapatnya kayak gini. Sama kayak di soal ini. Tinggal dimasukkan gitu ya, Bu ya, dari hasil. Iya, iya Iren benar. Dari hasilnya nanti tinggal dimasukkan aja untuk TOZ dan TOEIC aksen. Nanti diperolehkan 30 itu tadi kan di awal itu nilai dari TOZ-nya, kemudian ditambah dengan 99 itu dari delta TOZ. Terus kemudian untuk tekanan horizontal lateral total dapatnya TOEIC aksen itu 12 diperoleh dari TOEIC aksennya tadi yang tegangan horizontal, tegangan lateral yang bagian atas tadi. Terus kemudian ditambah dengan 3,4 itu dapatnya dari sini delta TOEIC ini. Udah, itu nanti terus kemudian sudah dapat hasilnya. Kalau ngerjakan jangan lupa satuannya karena untuk hitungan akan selalu butuh namanya satuan. Jadi nggak susah untuk ngerjakannya mekanika tanah 2 ini. Yang penting kalian paham prinsipnya ya teman-teman. Untuk rumus saya rasa di sini sudah ada semua ya. Di bukunya juga. Kan untuk rumus-rumusnya kemarin ini saya ngambilnya juga dari sini kok teman-teman. Nah ini ada distribusi memanjang. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Ya dari sini ini juga. Jadi harus tahu dulu arahnya, arah tegangannya kemana. Terus kemudian nanti silakan teman-teman tinggal menggunakan rumusnya. Gitu. Yang dipergunakan kebutuhannya sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, untuk yang tahun lalu ya kakak tingkat kalian dulu ada yang sempat tanya, Bu, untuk penjelasan delta do itu dapatnya dari mana ya Bu? Itu ada yang tanya seperti itu. Jadi kalau di e-book itu di halaman berapa sini ya? Ada di slide 23 ya, yang di sini slide 23 ya ada ya. Oke, di sini di slide 23. Nah, bagian ini loh. Itu ada yang tanya. Bu, persamaannya kok dapatnya seperti ini? Saya masih bingung caranya gimana. Nah, ini untuk hitungannya ya. Kayak gitu. Nanti coba teman-teman diresapi lagi. Jadi untuk delta atau Z-nya dari apa namanya? Penjelasan tadi kan dapat hitungannya dapat 17,29. Nah, kemudian setelah dihitung dapatnya seperti ini kan ya untuk apa namanya nilai delta atau Z-nya untuk yang B dapatnya juga 40,78 karena nilai R-nya diketahui 0. Karena kenapa? Titik A ini dan titik B itu kan beda. Coba dilihat di gambarnya di atas ini. Nah, jarak antara A dan B adalah 0,45. Sedangkan B sendiri kan stagnan di sini karena kenapa? Mendapat tekanan dari Q. Jadi dia berada di tengah-tengah pusat tekanan, makanya nilainya 0. Kalau ada jarak antara, misalkan seperti ini, A dan titik tekanan Q-nya ini itu jaraknya sekitar segini, ya kan, dari soal. Tapi untuk yang B, kenapa dapatnya 0? Karena dia lurus dengan Q-nya, pembebanannya. Nyampe ya? Untuk saya mungkin teman-teman masih bingung untuk membaca ini kemarin, untuk contohnya, yang ini. Jadi untuk hitungannya dapatnya segini. Jadi kalau misalkan ini enggak 0, itu cara ngitungnya seperti ini teman-teman. 0,45 dari jaraknya tadi dikali dengan akar 2. Gitu. Sampai sini masih bingung enggak? Coba ada yang nanya? Sampai sini masih bingung? Yuk, Franciscus. Bu.
Oke. Mau tanya. Silakan, nggak apa-apa. 0,45 itu dari mana ya, Bu? Oke. 0,45 itu dari soalnya ini ya, Mbak. Ini dari soal. Ini saya ambil dari soal. Nah, ini contoh soal 1. Nah, seperti ini. Ini nilainya dari soal ini 0,45. Nilai B-nya juga panjangnya itu juga dari soal, ada di sini semua. Kayak gitu. Ini yang fondasi telapak bujur sangkar. Nanti teman-teman kalau misalkan PKL mungkin beberapa ada yang menemukan tentang fondasi ini, kayak gitu ya. Jadi hitungannya nanti seperti ini. Nah, dia ditinjau tegangannya itu bebannya ada di Hi ini, teman-teman. Jadi itu tadi persebaran tegangannya. Kalau A sampai ke tegangan Hi ini, titik tegangan ini, itu jaraknya berapa? Terus kemudian dikali dengan akar 2 tadi. Nah, kalau yang B itu berapa? Nah, B ini berhubung titiknya itu lurus dengan titik tegangannya tadi, titik bebannya tadi ya, I lurus dengan I, maka otomatis dia dapatnya 0 untuk nilai R-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini 0 itu gara-gara dia lurus dengan I tadi, kayak gitu. Oke, gimana? Nyampe ya teman-teman ya? Oke, nah, oke, baik. Jadi kalau yang tahun lalu itu ada yang tanya, Bu, ini dapatnya gimana ya Bu untuk delta atau Z ini? Kok dapatnya bisa bisa menjadi rumus seperti ini persamaannya yang digunakan. Jadi kalau kita runtut untuk hitungannya, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita coba masukkan untuk rumusnya. Jadi kita menggunakan rumus ini itu sambil dikembalikan gitu ya teman-teman. Jadi rumus tersebut itu pembuktian benar nggak sih hasilnya nanti 17,29 kayak gitu loh maksudnya. Tuh. Jadi rumus ini itu nanti kalau misalkan kita coba masukkan semua untuk hitungannya ini, benar nggak hasilnya nanti 17,29 dan hasilnya memang 17,29 gitu ya teman-teman ya. Ini itu hasilnya. Jadi kita memang akan menggunakan rumus tersebut untuk mengerjakan. Nah, 0,71 pangkat 5/12 itu dapatnya seperti ini cara kerjakannya. Barangkali teman-teman ada yang kurang paham untuk mendapatkan 0,424 ini. Jadi 0,71 pangkat 5/2 itu cara kerjakannya seperti ini. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kan masih pangkat 5. Selanjutnya kemudian kita akar, kita buat akar. Gitu. Karena ada pangkat 2-nya tadi. Itu ya, teman-teman. Nah, ini kemudian baru digunakan, nanti baru dapat ini. Jadi dipangkatkan dulu dengan 5, kemudian baru hasilnya diakar. Itu ya. Nyampe ya. Jadi untuk pembuktiannya tadi, untuk rumusnya delta atau Z, itu memang yang harus digunakan agar kita memperoleh nilai 17,29. Dan contoh soal ini digunakan kita mau tahu untuk persamaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini apa daripada kita meruntut satu-satu seperti ini. Jadi langsung nanti ada rumus, coba kita langsung kerjakan, gitu loh maunya. Jadi ya, kalau yang seperti ini itu kan perlu satu-satu untuk membreakdown-nya. Oke, ada yang tanyakan tentang pembahasan kita tentang ini dulu? Silakan. Oke, nggak ada? Udah, Tit? Paham semua? Paham semua? Oke, baik. Saya lanjutkan ke ini ya, materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya yang saya unggah itu terkait tentang
pembebanan yang untuk melingkar. Bentar. Oke. Jadi kalau memang nggak tahu, tanya aja nggak apa-apa. Saya nggak akan gigit kok ya. Oke. Beban merata berbentuk lingkaran. Saya ini sudah mengunggah untuk materinya di Google Classroom. Jadi coba teman-teman juga cek di Google Classroom masing-masing. Nah, niatnya hari ini juga nambah tentang beban merata berbentuk lingkaran ini, tapi kayaknya juga nggak selesai kalau hari ini. Jadi kita tambahkan untuk minggu depan gitu ya, sambil evaluasi soalnya. Jadi nanti ini akan ada soalnya, teman-teman coba sambil dikerjakan gitu. Sambil dikerjakan, coba sambil dibaca. Nanti yang nggak paham baru tanya kayak hari ini kayak gitu maksud saya. Jadi kamu juga belajar, saya juga belajar. Masuk ke beban merata berbentuk lingkaran. Jadi ini ada gambar contoh tentang beban merata ya. Jika nanti gambarnya bangunannya berbentuk lingkaran. Ini kebetulan ada di kilang minyak kayaknya ini, gambar kilang minyak. Kalau yang ini kita bisa tahu kalau misalkan masuk ke daerah industri kayak gitu. Nah, untuk persamaan tegangan di bawah pusat lingkarannya seperti ini untuk persamaannya. Nah, ini untuk persebaran untuk faktor pengaruhnya. Jadi nanti teman-teman untuk bisa ngerjakan ini akan mempertemukan nilai Z per R dan nilai faktor pengaruh I-nya. Jadi nanti ditarik garis dapatnya di mana kayak gitu. Sama seperti mekanika tanah 1 dulu. Jadi sedikit ngira-ngira gitu ya teman-teman. Nanti dapatnya titiknya di misalkan 4, berapa kayak gitu. Jadi dianggap aja nanti di sini kan rentangan sampai 10 mili ya. Kira-kira nanti dapatnya berapa kayak gitu. Ini ada contoh soalnya. Ada diameter tangki 4 meter dan Q-nya adalah 120 kPa. Kemudian hitunglah titiknya, hitung delta atau Z di titik A dan B pada dua kondisi. Kondisi A dan kondisi B. Nah, ini yang saya maksud untuk tarik garisnya ya, teman-teman, yang warna merah ini. Jadi nilai I-nya diperoleh 64% ini ya, 64 kira-kira di sini. Jadi teman-teman coba dikira-kira cara ngerjakannya. Nilai ZR-nya adalah 1 ini diperolehnya. Nah, tinggal cari garis. Nah, dapatnya kira-kira seperti ini untuk delta atau Z-nya. I kali L-nya dapatnya 120 dikali 0,64. Kayak gitu. Ini yang untuk nilai dari yang tangki B ya, tangki di titik B. Ini kayaknya gambarnya beda deh. Salah gambar sepertinya. Ya, harusnya ini gambar tangki yang B tadi ya teman-teman. Yang ini tangki B. Tapi hitungannya sama kok. Hanya gambar yang ini aja yang salah. Oke. Ini masuk yang tangki B. Perhitungan lebih detailnya jika kita mau mengetahui nilai Cn. Untuk soalnya nanti nggak jauh beda dengan ini, jadi teman-teman tinggal menggunakan rumus-rumus yang ada di sini, teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan angkanya aja. Tuh.
masuk ke beban merata segitiga memanjang. Jadi setelah beban lingkaran, nanti ada beban merata segitiga memanjang. Nanti kita akan mengetahui namanya tambahan tegangan arah vertikal di titik A, dan ada yang tambahan tegangan arah horizontal di titik A. Untuk beban merata segitiga memanjang, kita perlu mengetahui namanya nilai pengaruh dan nilai M, sama dengan prinsipnya dengan yang sebelumnya tadi. Nanti tinggal ditarik garis, kemudian kita akan mengira-ngira nilainya berapa di situ. Ini jika beban merata trapesium memanjang, biasa digunakan untuk bendungan ya. Jadi pinggir bendungan, kalau kalian main ke waduk Silorejo atau waduk apa itu namanya, Karangkates, bendungan Karangkates itu bisa tahu nanti bangunan seperti ini. Jadi kalau sudah datang ke Malang, main ke namanya bendungan Karangkates. Itu perbatasan antara Malang dengan Blitar. Ini ketemu bangunan seperti ini, dan juga kalau nggak pengen jauh-jauh, lihat aja yang rel kereta. Rel kereta itu selalu seperti gunung Teletubbies gitu ya. Ternyata dia menggunakan hitungan muka air, ketinggian muka air yang paling tinggi di daerah tersebut. Jadi nantinya untuk menghindari si kereta ini agar tidak bantalan relnya itu agar tidak terendam air, kayak gitu tujuannya. Ini beban merata trapesium memanjang untuk perhitungannya. Nanti kalau lihat seperti ini, teman-teman pasti juga pusing. Saya juga mau menjelaskan itu susah karena pakai media PowerPoint ya. Kalau di kelas kan tinggal coret-coret kayak gitu, lebih mudah. Oke. Ini, nah masuk ke contoh soal. Jadi ini untuk contoh soalnya, masuk yang trapesium ya. Jadi ada suatu timbunan mempunyai tampang seperti gambar di samping, berat volume basah tanah timbungannya, gamma B-nya 19 kN per meter kubik, dan tanah dasar dianggap homogen dengan berat volume basahnya, gamma B-nya 20 kN per meter kubik. Hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada Z, Z-nya adalah 5 meter ini ya. Dan hitung pula tegangan total akibat tekanan overburden. Kemudian juga hitung beban timbunannya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga. Jadi tidak ada ketentuan nilai air tanahnya. Untuk penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti coba dipelajari lagi ya. Jadi nanti nggak pahamnya di mana, silakan nanti coba kalian coba konsultasi lewat WA group gitu ya teman-teman. Jadi nanti Bu ini bagian ini saya kurang paham ini di mana gitu. Lebih enak seperti itu. Karena kalau kayak gini juga agak susah juga saya. Jadi perlu mematchkan dengan gambar ini juga ya. Seperti ini untuk luasan GFEH kalian harus tahu sambil lihat gambar ini. GFEH. Mana ini? G, F, E, dan H. Jadi bagiannya yang ini yang dilihat. Ini top. Kemudian untuk cara ngerjakannya gimana? Rumusnya sama yang digunakan. Jadi nanti tinggal mencari delta atau Z-nya. I kali I. I kali I-nya. I diperoleh dari gambar 0,397. Mana ini 397. Nanti coba dibaca dulu aja ya teman-teman ya. Sambil saya juga ikut belajar juga. Oke. Yang ini juga sama nantinya. Nanti saya buat PR, saya juga mau cross check lagi untuk hitungannya ini. Jadi biar teman-teman juga nggak bingung. Kalau hanya melihat seperti ini. Nah ini nanti coba teman-teman kerjakan, soalnya sama, hanya saja panjangnya yang beda. Coba dihitung tambahan tegangan di titik B-nya, kayak gitu. Di titik
titik B yang di sini ya. Oh ini tegangannya ada di bawah. Oke, silakan nanti coba dilihat tambahan tegangan di titik B-nya. Ini untuk soal latihannya. Oke. Untuk penjelasan I tadi menyusul ya, nanti tak share di WA-nya, WA grup gitu. Oke, ada yang nanyakan lagi selain I tadi untuk PR saya? Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Coba dikerjakan ya, tugasnya. Kemudian dilihat untuk tenggat pengumpulannya. Itu aja teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Oh, ya.